Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang sedang mengikuti Diklat Penguatan Kepala Sekolah. Nah, kita memasuki tugas 04. Jadi, setelah mengakses laman LMS ini, jadi Ibu langsung ke untuk mengunduh tugas 04, Bapak Ibu langsung klik melakukan pendalaman materi. Nah, pendalaman materi ini itu isinya adalah rangkuman dari materi tentang kompetensi kepala sekolah. Dari mana materi itu didapat? Nah, seperti ada di menu sebelumnya itu, kalau Bapak Ibu mengikuti tentang cara mengakses LMS itu sudah saya jelaskan di sana bahwa Bapak Ibu bisa mengunduh bahan bacaan di menu bahan bacaan. Nah, ini ada 3 bahan bacaan yang pokok yang harus Bapak Ibu unduh. Nah, kalau bisa juga dicetak tidak apa-apa. Nah, ini tentang kompetensi kepala sekolah. Yang pertama yaitu manajerial, kedua pengembangan kewirausahaan, dan yang ketiga supervisi dan tendik. Bahan bacaan inilah yang di materinya itu dari ini semua tentang diklat penguatan kepala sekolah itu materi pokoknya itu ini. Jadi untuk tugas 04 itu Bapak Ibu diminta untuk merangkum ketiga bahan bacaan ini. Jadi bentuk dari tugas 04 itu seperti ini. Jadi ini hasil refleksi pendalaman bahan pembelajaran. Nah, ini nama materinya yaitu materi manajerial, kemudian ada materi supervisi guru, dan yang terakhir yaitu materi tentang kewirausahaan. Nah, kemudian untuk kolom-kolomnya di sini nama materi, kemudian yang ini resum hasil eksplorasi materinya. Di sini Bapak Ibu bisa menuliskan resum dari materi yang telah dibaca. Kemudian dari resum ini apa hal baru yang Bapak Ibu dapatkan dari materi tersebut, ini bisa dideskripsikan di sini. Jadi terserah Bapak Ibu, seumpama baru mengetahui tentang cara atau konsep RKS, boleh di sini dituliskan hal baru yang diperoleh, itu tidak masalah. Kemudian ini diusahakan lengkap untuk resumnya karena ini akan didiskusikan dan dipaparkan kepada peserta yang lain, kemudian kepada pembimbing, dosen pembimbing, dan tentang hasil resum ini. Kemudian di sini, nah, selanjutnya yaitu supervisi guru dan tenaga kependidikan. Nah, di sini diresum juga. Kemudian informasi baru yang didapat dari materi ini yaitu antara lain seumpama ini macam-macam supervisi yang dilakukan kepala sekolah seperti supervisi guru, supervisi tendik, dan lain-lain. Itu nanti dalam diskusinya Bapak Ibu diminta untuk memberikan pendapat Bapak Ibu tentang materi yang telah dipelajari, kemudian hal-hal baru yang Bapak Ibu dapatkan dari hasil membaca materi. Selanjutnya yaitu materi kewirausahaan. Ini ada analisis SWOT dan sebagainya. Nah, yang perlu saya garis bawahi dan tekankan yaitu tentang latihan studi kasus masalah pembelajaran. Nah, studi kasus masalah pembelajaran ini didapat dari studi kasus yang telah disediakan. Ada itu form studi kasus, memang itu tidak dikumpulkan, tapi diusahakan oleh Bapak Ibu untuk dibuat studi kasusnya itu untuk dikerjakan. Karena kenapa? Studi kasus tersebut memiliki hubungan dengan tugas 04, kemudian tugas 05, dan seterusnya. Sampai dengan tes awal itu isinya mirip sekali dengan latihan studi kasus masalah pembelajaran. Jadi untuk yang studi kasus mohon walaupun form itu tidak dikumpulkan, tapi usahakan Bapak Ibu membuat atau
mengerjakan form studi kasus itu. Nah, ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengisi atau mengerjakan latihan studi kasus itu setelah pembahasan tugas 04 ini di video selanjutnya ya Bapak Ibu. Nanti saya jelaskan di situ bagaimana cara ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Ini bukan punya saya sendiri, tapi ini hanya contoh form yang telah peserta kumpulkan. Nah, ini kemudian jadi dari latihan studi kasus itu Bapak Ibu langsung bisa copy paste ke tempat ini atau meniru formatnya itu dari latihan studi kasus yang telah dikerjakan. Nah, ini contohnya di sini. Setelah membaca materi tentang ketiga kompetensi kepala sekolah itu, jadi dari studi kasus masalah pembelajaran itu didapatkan bahwa kekuatan sekolah, misal TK lebih memfokuskan pada kegiatan keagamaan dengan membiasakan anak didik untuk mengaji, hafalan surat-surat pendek, doa-doa, dan sholat duha. Kemudian identifikasi masalahnya, tidak semua anak mampu mengikuti kegiatan tersebut. Masalah utamanya yaitu minat anak yang berbeda-beda sehingga ada anak yang pencapaiannya bagus dan ada yang kurang. Kemudian diberi alternatif solusi yaitu dengan mendorong wali murid untuk membiasakan anak didik untuk mengaji, membaca doa sebelum melakukan kegiatan, terus sholat duha di rumah dan lain-lain. Membuat program sholat duha beberapa kali dalam seminggu, kemudian mewajibkan anak untuk mengaji di sekolah, mengajak anak untuk berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran, itu mengadakan lomba mengaji, menghafal doa-doa dan lain-lain. Ini maksudnya doa ya. Doa-doa dan lain-lain. Kemudian dari paparan solusi ini diambil solusi yang terbaik yaitu dengan membuat program sholat duha beberapa kali dalam seminggu, dan kemudian mewajibkan anak untuk mengaji di sekolah, mengajak anak untuk berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Kemudian di sini ada perencanaan yaitu membuat jadwal pembinaan keagamaan yang rutin, terus ada pelaksanaan selalu mengajak anak didik untuk melaksanakan pembinaan keagamaan, terus monifnya yaitu memantau secara berkala untuk mengetahui kemajuan anak didik, kemudian refleksinya Anda mengevaluasi pencapaian anak didik, kemudian ada tindak lanjut yaitu mengadakan lomba keagamaan. Nah, ini perencanaan, pelaksanaan monif, refleksi, dan tindak lanjut itu juga bisa sebenarnya diletakkan di bawah solusi terbaik ini. Namun karena ini terlalu panjang, jadi ini diletakkan di samping ini. Nah, untuk kelemahan sekolah, ini sebagian besar guru menggunakan metode ceramah dan monoton dalam mengajar. Ini contohnya ya. Kemudian ada identifikasi masalah utama. Nah, ini berhubungan sekali ya Bapak Ibu, seperti yang saya katakan kemarin bahwa antar tugas itu ada hubungannya dan keterkaitannya dengan tugas yang lain. Nah, seperti yang ini persis sekali dengan model tugas 02 yang telah dibahas di video sebelumnya. Nah, untuk alternatif solusi terbaik, terus perencanaan, pelaksanaan, monif, dan refleksi ini ada di latihan studi kasus. Jadi kita belum nanti di video selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara mengisi dan mengerjakan studi kasus itu. Demikian tugas 4 hanya ini, dan jangan lupa sekali lagi saya ingatkan selalu bahwa file itu harus dalam bentuk PDF sehingga Bapak Ibu jangan lupa untuk mengekspor words tersebut dan create PDF. Kemudian setelah itu Bapak Ibu tinggal mengumpulkan tugasnya di pengumpulan tugas dan tagihan. Nah, ini ada, silakan dikumpulkan tugas 4 yaitu melakukan pendalaman bahan pembelajaran. Ini ada centang hijau karena ini artinya adalah selesai. Nah, ini bukan punya saya ya Bapak Ibu ya, ini hanya contoh. Halaman LMS-nya ini. Yang demikian, terima kasih, semoga kita selalu diberi kesehatan untuk bisa melaksanakan diklat sampai selesai dan mendapatkan hasil yang terbaik.